Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah kejadian antara orang alim satu dengan orang alim yang lain, termasuk golongan orang soleh yang bertemu dengan orang soleh yang lain. Layaknya diceritakan dulu Imam Ghazali ketika mendengar kabar tentang Zamakhsyari terkait tentang keintelektualitasan atau kualitas intelektual yang dimiliki oleh Zamakhsyari, apakah ini benar layak dikatakan sebagai al-faqih atau ahli fikih atau belum. Nah, ini kemudian Imam Ghazali satu malam suntuk ketika bertemu dengan Zamakhsyari, itu di situ kemudian beliau melakukan proses dialog yang ringkas. Cerita di situ kemudian dari sekian pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, kemudian beliau menyimpulkan kalau Zamakhsyari itu alim pada persoalan ilmu fikih. Hanya yang terjadi khilaf di antara ulama itu adalah Zamakhsyari dalam hal ilmu tauhid. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa setiap ulama, orang alim dulu ini ketika memberikan contoh pada generasi berikutnya, tidak serta-merta ketika menilai satu hal ini hanya atas dasar cocok atau tidaknya dengan kesenangannya, atau iki disenangi atau tidak, disukai atau tidak, terlepas dari itu semua. Nah, terlepas dari apakah ini disenangi atau tidak, apakah ini punya hubungan yang akrab atau tidak, apakah ini punya hubungan pertemanan atau persaudaraan yang dekat atau jauh, tidak ada kaitannya dengan itu. Karena ulama dulu ini ketika berbicara mengenai ilmu atau berbicara pada bidang keilmuan, selalu di situ ada proses tabayun yang jelas, baik secara nadhari maupun juga secara dzahiri. Nah, tidak ubahnya dengan para ulama yang lain. Nah, dalam hal ini, kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengingat atau memurojaah cerita yang sudah masyhur terkait tentang kejadian-kejadian atau beberapa kejadian yang berkaitan dengan salah satu ulama besar dan juga golongan ahli tasawuf, yaitu Syekh Hatim Al-Asham. Saya ulangi, yaitu Syekh Hatim Al-Asham. Syekh Hatim ini mendapatkan gelar Hatim Al-Asham, mendapatkan gelar Al-Asham, yaitu orang yang budak atau orang yang tuli. Ini bukan karena beliau ini tidak mampu mendengarkan suara yang masuk, atau bukan karena indera pendengar beliau yang lemah, ini bukan. Tapi keluar biasaan beliau, kelebihan beliau atau fadl dari Allah Ta'ala yang dititipkan kepada beliau ini adalah satu satu kelebihan di mana beliau ini ketika ngempet atau menahan satu perkara yang menjadi aib seseorang ini luar biasa kuatnya. Termasuk cerita yang masyhur yang sudah banyak sekali diceritakan atau dijadikan referensi atau diambil ibrah atau tamsilnya dari kejadian Syekh Hatim itu adalah suatu ketika Syekh Hatim Al-Asham ini disowani oleh seorang perempuan yang cantik, kaya, punya wibawa, punya pengaruh, punya kedudukan, bahkan kemana-mana selalu dengan pendampingnya. Pendampingnya ini artinya pesuruhnya yang dekat. Nah,
Satu ketika banyak yang bertamu ke Syekh Hatim Al-Asham. Nah, ketika banyak yang bertamu di situ, Syekh Hatim Al-Asham kebetulan di tamu yang terakhir itu ada seorang perempuan yang saya sebutkan tadi, perempuan dari golongan ningrat, kemudian juga cantik, kemudian ya otomatis perawatan dan lain sebagainya ini luar biasa, tidak layaknya orang umum atau ngomong biasa. Ini bukan kelasnya. Nah, ini sampai dengan pesuruhnya ini ikut. Ketika sowan di Syekh Hatim Al-Asham dengan menggunakan unggah-ungguh yang sama layaknya orang bertamu kepada Syekh Hatim Al-Asham. Ya, dulu masih Syekh Hatim. Nah, kemudian tiba-tiba wis hati-hati oleh maju sidik-sidik nok ngarepane Syekh Hatim dengan tawaduk, dengan menunduk, hendak matur pada persoalan yang dibawa dan mau ditanyakan kepada Syekh Hatim Al-Asham, tiba-tiba ngentut buanter. Nah, jadi bisa sampean bayangkan ana wong ayu sugih, bahkan kemana-mana juga bawa pesuruh, angkat-angkat barang tidak pernah, ada yang bagian ngangkat sendiri. Bahkan ketika makan, cara duduk, cara bertutur kata, berpakaian ini sudah luar biasa. Seolah-olah kalau orang sekarang itu perfeksionis sekali, luar biasa. Nah, tapi tiba-tiba ono wong wayu sip ambune wangi semerbak, tapi tiba-tiba ngentut nang ngarepe wong lanang. Nah, apalagi ini ya, seorang perempuan tersebut ini ketika kentut ini pas kebetulan suaranya itu kerasnya bukan main, baunya juga menyengatnya luar biasa. Sehingga ini menjadikan wajahnya memerah. Sementara pesuruhnya tidak berani berkata-kata, juga tidak berani, tertawa juga tidak berani. Nah, hebatnya Syekh Hatim Al-Asham ketika ada orang yang hendak meminta nasihat kepada beliau, sowan kepada beliau, ini tidak sama sekali tertawa. Nek potongane awake dhewe atau misalkan potongane orang biasa seperti kita terus didatangi oleh orang yang secara sosial derajatnya seolah-olah di bawah kita, katakan. Datang ke kita sudah walusin nuduk-nuduk lah, tiba-tiba di depan kita. Terus tiba-tiba ngontut buanter, terus baunya enggak karu-karuan. Ya kalau saya yang dibilangi ya tak bilangi sana kamar mandi ada di sebelah sana, tapi Syekh Hatim tidak. Syekh Hatim luar biasa. Nah, ketika sudah begitu, Syekh Hatim ini tetap dengan wajah, dengan ekspresi, dengan sikap yang sama sekali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian perempuan ningrat tadi dengan malu, wajahnya memerah dan juga berkecamuk perasaannya, akhirnya tetap aja matur karena memang dia punya masalah yang penting yang harus disampaikan ke Syekh Hatim. Ketika menyampaikan permasalahannya, Syekh Hatim tidak langsung jawab, tapi telinganya ini kemudian sedikit agak difokuskan kepada orang tersebut sambil mengulang-ulang. Kalau bahasa kita, ibaratnya kita bilang gini, kamu ngomong apa? Kalau ngomong yang keras, ini sampai diulangi dua kali. Aku rak krungu, nek ngomong sing cedhak. Kamu sudah kesini, sudah ketemu dengan saya. Nah, kalau sudah ketemu berarti kalau ngomong yang jelas, saya tidak jelas suaramu ini loh. Kamu ini ngomong atau apa? Kok cuma bibirmu yang bergerak tapi suaranya tidak kedengaran. Nah, dari situ ya waidan secara tiba-tiba sontak. Nah, perempuan dari golongan ningrat ini kemudian hatinya ini merasa lega. Karena apa? Berarti Syekh Hatim ini sekalipun wong walim kupinge ora patek krungunan, aku ngentut sakmono bantere ambune sampai kaya ngono kok ya gak krungu suarane. Nah, dari situ akhirnya dari ringkas cerita, akhirnya dari cerita inilah kemudian Syekh Hatim ini mendapatkan gelar Al-Asham. Jadi orang yang tuli, bukan tuli karena lemahnya pendengaran, bukan, tapi karena menutup aib sesama saudara muslim. Makanya dikatakan termasuk salah satu amal yang luar biasa bagi seorang mukmin itu idkhalus surur fi qalbil mukmin. Nah, ini termasuk amal yang luar biasa, salah satu amal yang tergolong amal mulia-mulianya amal, termasuk salah satunya yaitu idkhalus surur fi qalbil mukmin. Maka membuat bunga atau membuat
gembira, membuat senang atau membuat sumringah hati sesama mukmin, ini adalah termasuk amal yang luar biasa yang mempunyai makna kesolihan yang arif. Nah, kali ini yang hendak kami sampaikan adalah bahwa Syekh Hatim Al-Asham sedemikian luar biasanya. Nah, ini suatu ketika ada orang yang mau ngetes Syekh Hatim Al-Asham. Tapi karena yang ngetes ini adalah orang alim dan juga ahlul ibadah, maka sudah secara otomatis ketika sowan ke Syekh Hatim Al-Asham, sekalipun niatnya itu ingin di situ itu berdebat dengan Syekh Hatim Al-Asham, ya, tujuannya ingin berdebat dengan Syekh Hatim Al-Asham, tapi kalau ulama dulu itu sembodo. Jadi kalau misalkan punya keinginan ingin tabayun, ya ketika orangnya ini salah, ya otomatis hidayah mudah muncul atau hidayah mudah diterima oleh yang bersangkutan. Sehingga ketika seperti kemarin kita sempat membahas tentang Dinun Al-Misri, ada sebuah kejadian orang yang sama sekali tidak pakai pakaian, kemudian bersedih, terus terlentang di bawah tiang Masjidil Haram. Nah, itu pun ketika memang ada sebuah kejadian yang berkaitan dengan orang yang tidak pakai baju, ini pun Dinun Al-Misri sontak, semangat ubudiyahnya ini muncul dengan sendirinya. Tentunya di situ bima'unatillah wa bi'idnillah. Nah, ini begitu halnya seseorang yang hendak berdebat atau kepingin berdialog, secara halus ya berdialog dengan Syekh Hatim Al-Asham, ini pun juga kejadiannya serupa. Siapa itu? Yakni yang dinamakan atau yang sering dikenal di kalangan santri dengan nama Isham bin Yusuf. Nah, Isham bin Yusuf yang ingin berdialog dengan Syekh Hatim Al-Asham. Nah, satu ketika diceritakan bahwa Isham bin Yusuf ini mendatangi majelisnya Hatim Al-Asham, yang mana Hatim Al-Asham tadi sudah saya sampaikan. Jadi ngempetnya luar biasa, Hatim Al-Asham itu alimnya luar biasa. Dalam kitab Al-Hikam pun ada singgungan terkait tentang cerita Syekh Hatim Al-Asham yang mempunyai keluarbiasaan banyak sekali. Nah, ini keluarbiasaan dalam hal apa? Dalam hal memberikan contoh perilaku terhadap generasi setelahnya. Karena Syekh Hatim Al-Asham ini kalau dilihat periodisasinya, beliau ini kira-kira abad ketiga Hijriah, berarti di atas 200 Hijriah. Nah, ini kalau dikategorisasikan berarti kira-kira beliau ini masuknya adalah golongan tabi'ut tabi'in. Jadi setelah habisnya masa tabi'in. Jadi jaraknya ya lumayan jauh kalau dari imam madhab atau 4 madhab, yakni Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Agak jauh dari beliau 4 madhab. Tapi sekalipun begitu, golongan tabi'in tetap masih banyak sekali mujtahid yang ada di dalam golongan tabi'ut tabi'in. Nah, kembali lagi, Isham bin Yusuf ini kepengin suatu ketika datang ke majelisnya Hatim Al-Asham. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin di situ itu berdialog secara lebih tegas, secara lebih jelas dengan Syekh Hatim Al-Asham face to face. Nah, setelah itu kemudian di dalam majelisnya Syekh Hatim Al-Asham ada kesempatan bermuajahah. Isham bin Yusuf kemudian bilang, "Ya Aba Abdurrahman, kaifa tusolli?" Bapaknya Abdurrahman ini putranya Syekh Hatim Al-Asham. Bapaknya Abdurrahman, kaifa tusolli? Kowe nek salat iku kepiye? Bagaimana sih kamu itu sholat? Nah, Syekh Hatim Al-Asham ketika ditanya seperti itu kemudian menolehkan kepalanya atau beliau kemudian menoleh kepada si penanya, yaitu Isham bin Yusuf. Fahawil Hatim wajhahu ila Isham. Jadi kemudian
Syekh Hatim Al-Asham menjawab, karena ini berkaitan dengan ilmu, apalagi berkaitan dengan persoalan ibadah, maka kemudian beliau menjawab, ketika datang atau ketika telah datang waktu sholat, maka aku bersegera mengambil air wudhu dengan wudhu yang dohir dan wudhu batin. Nah ini sekali lagi saya ulang. Isam bin Yusuf tanya, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli? Bapak Abdurrahman, bagaimana sih kamu itu sholat? Bagaimana sih sholatmu? Nah, terus kemudian dijawab, idza jaa waqtu sholati qumtu fa'atawaddau wudu'an dhahiran wa wudu'an batinan. Ketika di situ datang waktunya sholat, telah datang waktunya sholat, maka aku langsung ambil air wudhu, aku berwudhu secara lahir dan secara batin. Nah, kemudian Isam bin Yusuf itu tanya, loh, kaifal wudhu'ul batin? Wudhu batin itu wudhu yang bagaimana? Faqala. Lalu Hatim Al-Asham menjawab, wudhu yang dohir itu ya saya membasuh seluruh gauta atau seluruh bagian-bagian yang wajib untuk dibasuh dan diusap dengan air. Dengan air. Jadi termasuk ya membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian ngusap sebagian rambut atau sebagian kepala, lalu kemudian membasuh kedua kaki dan seterusnya. Nah ini kalau wudu dohir. Nah kemudian kalau wudu batin, jadi saya ulang, Syekh Hatim Al-Asham menjawab, wudu yang dohir itu adalah aku membasuh seluruh gautane wudu ya dengan air, otomatis dengan air suci mensucikan. Jadi maksudnya ya otomatis bilma, berarti maksudnya tohir mutahhir, atau maul mutlak. Nah kemudian amal wudu al batin. Nah kalau wudu yang batin itu adalah aku membasuh ya, saya ulang, wudu batin itu adalah aku membasuh a'dha atau kabeh bagian yang wajib dibasuh dan diusap dalam wudu ya, dengan 7 perkara. Bisa berarti asya. Apa itu? 1, dengan taubat. Kok bisa dengan taubat? Jelas bisa. Sebab apa? Sebab tangan ini barangkali di situ sempat mungkin megang sesuatu tanpa izin dari si pemilik, atau mungkin tangan ini sempat melemparkan sesuatu yang di situ mengenai kepala orang terus tiba-tiba benjol. Nah ini otomatis. Nah ini harus di situ oleh bagi Syekh Hatim Al-Asham ketika hendak sholat, maka ini harus dibasuh dulu. Membasuhnya dengan apa? Bitaubati. Nah begitu halnya kaki, barangkali nak kono nganggo sandale wong dinggo. Sekalipun dengan tanpa sengaja. Nah tapi dilalah pakai sandalnya orang tanpa sengaja, orangnya muring-muring. Ayo, ini sandalku kok iso mau gawe. Ini termasuk bagi Syekh Hatim Al-Asham, ini adalah hal-hal yang harus dibasuh sebelum menjalankan sholat. Itu contoh. 1 bitaubati, dengan tobat. Kemudian yang kedua wan nadamati, dengan merasa getun atau merasa penyesalan, adanya penyesalan. Dan ini sekali lagi adalah rasa sesal ya. Bukan ungkapan atau omongan yang menunjukkan dia itu menyesal, bukan, tapi rasa penyesalan yang ada di dalam batin. Kemudian yang ketiga, wa tarku hubbid dunya, meninggalkan senenge nek nggone donya. Kalau orang biasa otomatis punya sandal baru ketika masuk ke dalam musola. Nah ini otomatis Allahu Akbar di situ. Nah, ini loh yang dipikir, waduh, ini kok tiba-tiba grimisnya datang lah, mikir grimis. Jadi Allahu Akbarnya ini lupa tulisan. Terus habis itu ingat lagi, waduh, ini kalau grimis sandal saya habis tak cuci. Sandal saya ini terbuat dari kulit. Lagi kok terus
tak pakai lah tidak enak. Nah ini nanti kalau misalnya rusak ini nanti, ini banyak sekali pertanyaan. Kaifan yang muncul banyak sekali. Ini belum lagi misalkan dari awal tidak orang itu sudah berhati-hati jangan sampai menyanyiakan sesuatu. Nah, ada santri di situ masak, setelah masak terus dimakan, setelah dimakan entek lawoe ijem wakeh segone. Daripada nasinya buang, nasinya ini dimakan juga sudah tidak enak, akhirnya dijemur. Nah digawe kalau orang Jawa bilang ya dibuat sebaking. Nah ketika sudah jadi proses penjemuran, nah tiba-tiba kita sholat Allahu Akbar eling sego basa. Nah ini nek cinta iki terus kepiye? Nah ini terus sholatnya di situ diisi dengan nasi yang sudah basi. Nah ini tidak boleh bagi hatim al-asam. Makanya ini dinetralisir kalau bahasa sekarang. Tarki hubid dunya. Nah itu termasuk contoh kecil, apalagi yang punya mobil. Waduh ini tadi belum tak inggirke, lah ini nanti menghambat jalan atau tidak. Belum lagi waduh uang belum tak masukkan ke dalam inilah, belum tak masukkan ke dalam dompet. Sakjane uang tempatnya ya di dompet, biar selesai di dompet. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Sama ketika di situ sandal ya tempatnya di rak sandal. Sego aking ya otomatis tempatnya di atas tampah kalau orang Jawa bilang. Sama sandal pun ya di rak. Kemudian apalagi misalkan nasi misalkan, nasi ya tempatnya di apa istilahnya? Kalau orang Jawa bilang ya di wakul atau di ceding atau di tempatnya nasi, atau kalau sekarang berarti di magicom. Itu tempatnya nasi. Jangan nasi ditaruh di dalam hati, knalpot mobil ditaruh dalam hati, sandal dimasukkan dalam hati. Kemudian apalagi misalkan sego bosok dilebokno di hati. Ketika bilang Allahu Akbar ini lafaznya orang muat melebu. Karena apa? Karena hatinya sudah terlanjur penuh dengan sandal, knalpot mobil, ban sepeda motor, sepatu, dengan adanya nasi busuk yang dikeringkan dan lain-lain. Maka biarkan itu pada tempatnya masing-masing. Bagi Syekh Hatim al-Asam termasuk tarku hubid dunya itu ya seperti itu. Kemudian selanjutnya dari sab'ati a'dha yaitu wasana il khalqi. Membersihkan diri dari yang membersihkan al-a'dha itu tadi dari pengaleme wong. Ya. Apapun jenis pujian dari seseorang ini dihilangkan. Nah, jadi pujian yang munculnya dari orang, dari keluarga, dari teman, dari kenalan, dari netizen atau yang lain. Nah ini sudah ada kaitan, tidak ada urusan. Nah ini semuanya dilepas. Kemudian selanjutnya wariyasa lan demen wal gilli wal hasadi. Nah, jadi termasuk otak-otak barang sing elek, termasuk hasud atau drengki. Jadi perasaan-perasaan yang kotor itu semuanya dihilangkan. Jadi saya ulangi, bisab ati asya'a bitaubati wan nadamati wa tarki hubid dunya, kemudian wasana il khalqi wariyasati wal gilli wal hasadi. Ya, jadi ada 7. Nah ini yang namanya wudu secara batin. Ya. Kemudian selanjutnya setelah itu, jadi itu jawaban Syekh al-Asam. Ketika ditanya kaifatu sholli, ya Aba Abdurrahman kaifatu sholli, dijawab seperti itu. Ketika sudah datang waktunya sholat, idza jaa waktu sholati kumtu. Nah, saya langsung ambil sikap atau wadok. Nah, di situ saya kemudian ambil wudu dengan wudu secara lahir dan batin. Lahir seperti tadi, berarti a'dha il wudu di situ dibasuh dengan air. Kemudian wudu secara batin ketika Isom bin Yusuf tanya, nah di situ dijawab dengan 7 perkara tadi membasuhnya. Setelah itu Syekh Hatim al-Asam baru bilang, setelah itu saya pergi ke masjid. Kemudian fa'absutul a'dha fa'arul ka'bah. Nah kemudian saya menggelar, saya memaksimalkan a'dha il wudu tadi, ya, memaksimalkan itu dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat.
Nah, fa'ara al-Ka'bah. Nah, di situ kemudian beliau melihat Ka'bah. Loh, apa mungkin melihat Ka'bah sementara posisinya itu tidak di sekitar Masjidil Haram? Ya mungkin saja biidznillah. Nah, kemudian fa'aqumu baina hajati wa hidri. Nah, di situ kalau sudah seperti itu saya terus kenceng. Jadi saya itu ketika berdiri selalu saya itu di depan saya melihat Ka'bah, kemudian saya tetap konsisten dengan ya baina hajati wa hidri. Nah, baina hajati dengan keinginan atau hajat saya dalam sholat, kemudian wahidri, dan saya selalu terjaga dengan konsistensi saya terhadap target dan tujuan ketika melaksanakan ibadah sholat. Tidak hanya itu, wallahu nadiri wal jannatu an yamini wan nar ala shimali. Nah, bahkan Syekh Hatim Al-Asam di situ juga menjelaskan kepada Isom bin Yusuf. Bukan hanya itu, tetapi Allah itu, ya saya ulangi, Allah juga dalam konsistensi saya ketika saya menghadap kepada Allah dalam tingkah sholat, itu pun saya pun juga meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang melihat, memantau serta mengawasiku secara langsung. Kemudian surga ya itu ada di samping kananku, kemudian neraka ada di samping kiriku. Ya, jadi aku menghadap kepada di depanku ada Ka'bah, Allah itu mengawasiku. Sampingku ada surga, samping kanan, samping kiriku ada neraka. Nah, bagaimana dengan belakang? Di belakangku ada malakul maut. Nah, jadi mundur aku mati, ngiwa kecemplung neraka, nek nengen aku mlebu swarga. Tapi tetap karena di situ fa'aqumu baina hajati wa hidri wallahu nadiri. Nah, karena aku diawasi Gusti Allah, tidak mungkin aku mlebu swarga tanpa ana kono iku dikersakno Gusti Allah. Nah, jadi dicepet sebelah kanan saya ulangi, dalam posisi sudah berwudu lahir dan batin. Ini jawaban Hatim Al-Asam kepada Syekh Isom bin Yusuf. Nah, di situ dijawab, sebelah kananku ada surga, sebelah kiriku ada neraka. Ketika di situ aku berdiri, yang aku hadapi adalah Ka'bah. Aku melihat Ka'bah. Kemudian Allah itu memantauku, mengawasiku dan juga melihatku, dan di belakangku ada malakul maut. Nah, sampai seperti itu. Jadi awake dhewe apa iso ngene. Nah, tapi iso apa ndak, ini urusannya berbeda. Yang pasti ada cerita semacam itu. Nah, kalaupun itu terjadi sangat mungkin. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, mempunyai sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Segala sesuatu pun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi sekalipun segala sesuatu bagi Allah itu mungkin, tidak ada sesuatu yang di situ berlaku taklifi untuk Allah, itu tidak, karena semua itu ya makhluk dan semua itu ya ciptaannya Gusti Allah. Nah, kemudian setelah itu dalam posisi yang seperti itu, ya berarti ini nek dikira-kira, jadi dalam bahasa Arab itu kan ada kata-kata khauf, ada kata-kata khusyuk. Jadi ada kata-kata yakhaf, ada yakhshab. Jadi khusyuk, takut, ya sama-sama takut artinya. Tapi ada di situ yang dikatakan dengan khauf, ada yang khusyuk. Nah, kalau khauf ya ini rada umum kalau khauf. Tapi kalau khusyuk, nah ini kawulane Gusti Allah sing memang nok kono khusus mendapat kekhususan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang terjadi pada Syekh Hatim Al-Asam. Nah, setelah itu waka'ani wadi'un qadami ala sirat. Tidak hanya itu. Jadi sampai telapak kakinya Syekh Hatim Al-Asam ketika berdiri saat dalam tingkah atau keadaan sholat, itu bagi Syekh Hatim Al-Asam itu seolah-olah beliau itu berdiri di atas Shiratal Mustaqim.
yang mana siratal mustaqim dalam riwayatnya termasuk ada penjelasan yang masyhur itu termasuk kan saking landhepe. Jadi siratal mustaqim iku wat atau katakanlah titian tapi yang tipis sekali, yang di situ landepnya luar biasa. Kenapa? Karena nek diukur secara kecilnya ini kayak dene sehelai rambut yang di situ dipecah sampai 1/7 pecahan. Nah, berarti di situ 1/7 rambut. Nah, ini kalau dibayangke apapun yang ada di atasnya mesti tugel atau langsung teriris. Nah, ini Syekh Hatim Al-Asam seolah-olah berdiri di atas sirat. Rasa itu apa istilahnya gelondong di dalam diri Syekh Hatim Al-Asam. Nah, kemudian hal-hal seperti itu, dan yang seperti itu pada diri Syekh Hatim Al-Asam, mulai dari niat takbiratul ihram sampai dengan tahiyat sampai salam, ini selalu beliau itu konsisten seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ketika beliau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan bacaan, baik itu berkaitan dengan rukun qauli ya, yang bersifat wajib seperti misalkan bacaan surat Fatihah, kemudian bacaan tahiyat dan seterusnya. Ini oleh beliau ini ketika membaca ya, ini bitafakkuri. Jadi ketika beliau membaca itu bukan hanya bil qiraati, tidak, tapi beliau membaca sekaligus tafakur di dalamnya. Kemudian ketika rukuk beliau juga tawadhu, oleh merendahkan diri atau oleh beliau ini merasa betul-betul rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu lahir sampai batin, jadi lahir batin. Nah, ketika sujud juga begitu dengan tawadhu. Nah, ketika beliau itu tasyahud atau syahadat ya, atau tahiyat, di dalam tahiyat, nah ini termasuk beliau itu mempunyai rojak yang luar biasa. Rojak ini apa? Berarti rojak itu harapan atau keinginan ya, yang arahnya ini adalah muqarabah ilallah. Jadi proses pendekatan diri seorang hamba kepada Sang Khalik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau salam dengan keikhlasan yang luar biasa, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada iming-iming saya kalau sudah mengerjakan sholat maka saya mengharap adanya pahala, adanya janji surga dan lain sebagainya. Tidak sama sekali, karena bil ikhlas. Nah, ikhlas ini termasuk merupakan ruhnya amal. Nah, ini termasuk nilai-nilai ubudiyah yang terdapat di dalam amal ibadah. Jadi ibadah dengan ubudiyah layaknya jasad dan nyawa. Ibadah sebagai bentuk jasadnya, nyawanya ini adalah ubudiyah. Nah, ketika dalam wudu pun begitu, Syekh Hatim Al-Asam memberikan jawaban kepada Isom bin Yusuf bahwa beliau ketika berwudu itu wudu lahir dan wudu batin. Nah, makanya orang ketika di situ mempunyai jasad tapi tidak punya nyawa, ini sudah bukan lagi disebut dengan orang, tapi ini dikatakan sebagai mayat. Sebaliknya, orang yang di situ punya nyawa tapi tidak punya jasad, ini yang justru medeni wong. Oke ya, ada nyawanya tapi tidak ada, ini tidak ada jasadnya, lagi medeni wong. Akhirnya jadi memeden. Kata orang Jawa dikatakan memeden, atau bahasa sederhananya gitu. Nah, jawaban tersebut kemudian dikatakan kepada Isom bin Yusuf. Isom bin Yusuf kemudian dikatakan, sholatku selama 30 tahun berjalan ya wis seperti itu. Nah, kemudian Isom bin Yusuf tidak bisa berkata apa-apa, hanya
kalimat Isom bin Yusuf, kemudian hada syai'un la yaqdiru alaihi ghairuka wa baka bukaan syadida. Hada syai'un la yaqdiru alaihi ghairuka. Iki lho sesuatu sing ora kuat wong iku nglakoni saliyane kowe, Syekh Hatim. Jadi tidak ada yang kuat saliyane kowe, saliyane jenengan. Iku ora ono sing kuat. Nah, fabaka bukaan syadida. Kemudian yang tadinya itu ingin berdialog, wis luar biasa bahannya sudah buahnya Isom bin Yusuf tadi, ketika mendapat jawaban itu malah justru beliau menangis di tempat dengan tangisan yang betul-betul sedih sampai ke sanubari beliau. Nah ini hebatnya, padahal awalnya itu pengen berdialog, ya kan? Tetapi kemudian justru yang didapatkan itu malah justru pencerahan. Nah, jadi bukan keturutan keinginannya, tapi justru mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya ambil keterangan ini dari kitab Al-Fawaid fi Hikayatin Ajibah. Hukiya anna Isom bin Yusuf ata ila majlisi Hatim al-Asam. Ata ila majlisi Hatim al-Asam fa arada al-i'tiradu alaihi. Nah, kepengen debat dengan Hatim al-Asam. Nah, ini redaksinya. Faqala lahu ya Aba Abdurrahmani kaifa tusalli? Fa hawala Hatim wajhahu ila Isom. Ila Isom faqala lahu idza jaa waqtu sholati qumtu fa atawaddau wudu'an dhahiran wa wudu'an batinan. Faqala, lalu Isom berkata, faqala Isomun kaifal wudu'ul batinu. Faqala, nah ini jawaban dari Hatim al-Asam, amal wudu'ul dhahiru fa agsilul a'dha'a bil ma'i wa ammal wudu'ul batinu fa agsiluhu bisab'ati asya'a bitaubati wan nadamati wa tarki hubbid dunya wasana'il khalqi warriyasati wal ghilli wal hasadi. Jadi ada 7. Summa adhabu ilal masjidi fa absutul a'dha'a fa aral ka'bata fa aqumu baina hajati wa hidri. Nah, konsisten aku dengan keadaan dan posisi yang seperti itu. Wallahu nadhiri wal jannatu an yamini wan naru an shimali. Allah Ta'ala itu mengawasiku, pengawasku, kemudian surga ada di kananku, neraka ada di sebelah kiriku. Wa malakul mauti khalfa dhahri. Malakul maut, malaikat pencabut nyawa ada di belakangku. Nek aku mundur, jelas nyawaku dicabut. Wa ka'anni wadi'un qadami ala sirati. Nah, dan seolah-olah kaya-kaya aku iku ndokokno. Nah, telapak kakiku ala sirati, di atasnya siratal mustaqim. Wa adunnu anna hadhihi sholata akhiru sholatin usolliha summa anwi wa kabbara bil ihsani wa aqra'u bit tafakkuri wa arka'u bit tawaddu'i wa asjudu bit tawaddu'i wa atashahhadu bir raja'i wa usallimu bil ikhlasi fa hadhihi sholati mundu salasina sanatan. Nah ini kilo sampai 30 tahun lamanya yang seperti itu, sekalipun tidak seperti itu. Jadi konsisten sekali beliau, luar biasa. Faqala lahu Isam hadza syai'un la yaqdiru alaihi ghairuka wa baka bukaan syadida. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.